Jadi untuk perempuan berikan cintamu hanya untuk laki-laki yang betul-betul mencintaimu. Jangan diobral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kepada Allah yang mana pada sore hari ini, sore hari yang berbahagia ini, kita oleh Allah masih diberikan banyak sekali kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat waras, nikmat longgar. Dan syukur kita oleh Allah masih diberikan umur yang panjang. Sehingga lantaran umur panjang dari Allah ini, kita bisa menjumpai bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan di tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Para saudara jamaah, insya Allah di sini saya akan menyampaikan nasihat tentang kaum muda, tentang anak muda, karena saya termasuk golongan muda. Saya ingin memberi nasihat, memberi pituah kepada saudara-saudara saya yang ada di rumah. Saya akan menyampaikan tentang pemuda dan pernikahan. Jadi saudara jamaah, Nabi pernah bersabda, isbiru fa innahu la ya'ti alaikum zaman illalladzi ba'dahu syarru minhu. Nabi pernah bersabda, bersabarlah, karena tidak akan datang zaman kecuali zaman yang akan datang itu akan lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Nabi bersabda bahwa zaman yang akan datang itu akan lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Seperti yang kita jumpai saat ini, seperti yang kita temui saat ini, banyaknya kerusakan zaman, moralnya manusia mulai rusak, akhlaknya mulai hilang. Itu membenarkan tentang sabdanya Nabi di tahun dulu, jauh sebelum kita. Bahkan di zaman sekarang, saudara, orang mengerjakan kemaksiatan itu dirasa sesuatu yang biasa, dirasa sesuatu yang wajar, bukan aib lagi. Bahkan banyak dari mereka yang berbangga, karena telah mengerjakan kemaksiatan. Itu termasuk kerusakan zaman. Termasuk sekarang itu, kalau generasi muda mungkin lagi marak-maraknya percintaan. Di masa pertumbuhannya memang butuh kasih sayang. Akhirnya mencari perhatian, mencari pasangan di luar nikah. Di luar nikah. Ini yang salah sebetulnya. Nabi pernah bersabda, la ayyuta'ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadidin khairul lahu min ayyamassam ra'atan la tahillu lahu. Nabi pernah bersabda bahwasannya lebih baik kepala salah satu kalian itu ditusuk dengan besi yang panas daripada salah satu kalian itu menyentuh pada seseorang yang bukan mahramnya. Bimihyatin min hadidin, lebih baik ditusuk kepala salah satu kalian dengan besi yang panas daripada menyentuh seseorang yang bukan mahramnya.
Kalau di zaman sekarang saudara, jangankan menyentuh, gitu. Bahkan mengerjakan sesuatu yang lebih dari menyentuh. Nauzubillah min dzalik. Sekarang rusaknya zaman sekarang sampai seperti itu. Bahkan mereka berbangga. Gitu. Itu bukanlah suatu aib bagi mereka. Bahkan mereka berbangga bisa mengerjakan seperti itu. Gitu. Bisa memiliki kekasih di luar pernikahan itu. Mereka berbangga. Padahal mengandung dosa. Gitu. Orang pacaran itu mau ngapa-ngapain itu dosa itu. Dosa semua. Maka saya mengajak pada saudara-saudara jangan pacaran. Jangan pacaran. Lebih baik menikah, lebih baik menikah. Menikah itu ibadah itu. Lebih enak daripada pacaran. Kalau pacaran kan ngumpet-ngumpet gitu. Mungkin mau ngapa-ngapain dosa semua. Kalau menikah beda. Kalau menikah berpahala semua. Nabi bersabda, ya ma'syaros sabab manis tato alba'ah fal yatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Nabi bersabda di dalam hadis Bukhari dicantumkan, wahai para pemuda, manis tato alba'ah fal yatazawwaj. Barang siapa yang siap menikah, yang mampu menikah, fal yatazawwaj, maka menikahlah, kata Nabi, sabdanya Nabi. Maka menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu lebih memejamkan pada mata dan lebih menjaga pada farji. Dengan menikah matanya jadi enggak jelalatan. Bisa terjaga. Farjinya pun juga seperti itu, lebih terjaga. Lebih terjaga, jauh dari kemaksiatan. Maka saya mengajak pada saudara-saudara tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang aslinya mengandung dosa, akan tetapi karena terbiasa kalian rasa itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak mengandung dosa. Maka saya mengajak, ayo, kalau memang mampu, kalau memang siap, ya menikah. Menikah. Apa yang ditakutkan dari menikah? Apa takut fakir? Takut tidak bisa mencukupi? Takut kalau ada masalah apapun? Jangan takut. Sebetulnya perasaan takut itu rasa dari setan. Setan itu sudah berjanji kepada Allah di dalam surat Al-Isra ayat 62 berbunyi, lain akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalil. Ya Allah, seandainya engkau mengakhirkan aku sampai hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalil. Saya akan menghabiskan anak turun Adam, maksudnya menghabiskan akan mempengaruhi, akan mengajak menuju neraka illa qalil. Kecuali hanya sedikit yang tidak. Iblis sudah berjanji seperti itu kepada Allah. Karena iblis tidak mau masuk neraka sendiri, akhirnya mengajak pada anak turun Adam, termasuk kita. Nah, jangan sampai godaan iblis, rasa takut dari iblis itu mengarahkan kita menuju kemaksiatan. Yang mana kemaksiatan itu akhirnya menuju pada neraka. Jangan sampai. Na'udzubillah min dzalik. Maka jangan takut. Jangan takut untuk menikah. Apa yang ditakutkan? Padahal Allah sudah berfirman bahwa akan menolong. Diperkuat oleh sabdanya Nabi juga seperti itu. Kalau di dalam hadis At-Tirmidzi itu diriwayatkan, Nabi bersabda, salah satu hakun alallahi aunuhu. Jadi ada 3 golongan yang hak atas Allah untuk menolong mereka. Allah mewajibkan dirinya untuk menolong pada 3 golongan tersebut.
Yaitu yang pertama al-mujahidu fisabilillah, yaitu orang yang berjihad di dalam agamanya Allah. Yang kedua yaitu al-mukatabu alladzi yuridul afaf, alladzi yuridul ada, budak mukatab yang menghendaki untuk mencicil harganya, untuk membeli harganya sehingga bisa merdeka. Yang ketiga yaitu an-nakih alladzi yuridul afaf. Yang ketiga yaitu orang yang menikah yang menghendaki untuk terjaga. Terjaga dari kemaksiatan, terjaga dari pelanggaran, dari perzinaan. Nah, 3 golongan itu pasti oleh Allah ditolong. Pak Allah mewajibkan dirinya untuk menolong pada 3 golongan tersebut. Maka jangan takut. Kalau di dalam Al-Quran Allah berfirman, iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli. Apabila orang-orang yang menikah itu adalah orang-orang yang fakir, jangan takut. Kami Allah akan mengkayakan kepada mereka. Itu janji Allah. Jangan takut. Maka apa yang ditakutkan? Apa yang ditakutkan? Tidak ada yang ditakutkan. Nikah itu ibadah, nikah itu baik, nikah itu suci, nikah itu berpahala. Beda dengan berpacaran. Maka apabila saudara semua sudah merasa bahwa dia mampu untuk menikah, merasa bahwa sudah siap, sudah pengen memiliki kekasih, jangan pacaran, menikahlah. Menikah sesuatu yang halal, sesuatu yang diperintah oleh Allah Rasul, sesuatu yang berpahala. Dan untuk para ladies, para perempuan-perempuan, saudara-saudara perempuan yang ada di rumah, jangan berikan hatimu untuk seseorang yang tidak mencintaimu. Jangan diberikan hanya kepada orang yang ingin bermain-main, orang yang ingin mengajak kamu dalam neraka. Jangan. Hanya ingin bersenang-senang saja, jangan. Jadi ad-dunya mata wa khairu mata id-dunya al-mar'atu sholihah. Jadi dunia itu isinya perhiasan. Wa khairu mata id-dunya al-mar'atu sholihah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah perempuan yang solehah. Dan jenengan ini harganya lebih baik daripada dunia seisinya. Maka jangan murahan. Jangan berikan hatimu pada orang yang tidak betul-betul mencintai. Caranya supaya tahu siapa yang betul-betul mencintai bagaimana. Pilihlah dia yang mau menikahimu. Orang yang berani datang kepada orang tuamu mengatakan rasa cintanya kepadamu, berarti itu orang yang betul-betul mencintaimu, mencintai lahir batin, bukan hanya dengan nafsu saja. Nabi pernah bersabda, lam yura lil mutahabbain mislun nikah. Jadi aku tidak melihat 2 orang yang saling mencintai semisal orang yang menikah. Rasa cintanya 2 orang itu tidak akan bisa mengalahkan cintanya orang yang menikah. Orang yang betul-betul mencintaimu, wahai perempuan, orang-orang yang berani menikahimu. Maka dijaga betul hatinya, jangan diobral, jangan diberikan hanya untuk orang-orang yang mau bermain-main, orang-orang yang hanya mengedepankan hawa nafsunya. Dijaga betul. Jadi untuk perempuan, berikan cintamu hanya untuk laki-laki yang betul-betul mencintai. Jangan diobral. Seorang yang mencintaimu tidak hanya mengharapkan dirimu di dunia saja. Dia juga mengharapkan kelak bisa di akhirat bersamamu. Maka dijaga. Bagi kaum muda saat ini, dijaga pergaulannya. Jangan sampai karena mengikuti hawa nafsunya, mengikuti ajaan setan, akhirnya nanti terjerumus ke dalam neraka. Jangan sampai, na'udzubillah min dzalik. Jadi mengharapkan kamu
bisa bersama-samanya nanti di surga. Karena surga neraka itu pasti adanya, pasti akan datang. Dan neraka itu adalah tempat siksaan yang pedih, yang pastinya kalian tidak akan kuat. Maka dijauhi pelanggaran-pelanggaran itu. Inna narukum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Jadi Nabi pernah bersabda bahwasanya apimu di dunia ini itu hanyalah 1 lipatan dari 70 lipatan api neraka. Bisa dibayangkan betapa panasnya api di dalam neraka. Dan di dalam neraka itu khalidan fiha walahum adzabun muhin. Dalam neraka kekal abadi. Yang namanya kekal itu tidak ada putusnya, kekal terus. Insya Allah sekian nasihat dari saya. Apabila banyak perkataan yang mengenai pada saudara semua, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.